Syahid juga kan? Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang itu. Dan banyak hadis lain yang menjelaskan Allah suka tertawa. Lalu kata Allah, ketika mendengar orang itu berkata, engkau mengolok-olok aku ya Allah, kalau engkau penguasa semesta alam. Allah berkata, aku tidak mengolok-olokmu, tetapi aku berbuat sekehendak aku. Ala ma'asyaqadar, sebab aku terhadap segala keinginanku, aku maha kuasa, maha mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman bab akhiru ahli nari khurujan. Jadi orang yang paling akhir keluarnya dari neraka. Hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahli jannati manzilatan rajulun sarrafallahu wajhahu 'anil nar qabla al-jannah qibala al-jannah wa mithlu lahu syajaratun dhata dhillin faqala ay rabbi qarribni min hadhihi syajarah li akuna fi dhilliha wa saqal hadits binahwi hadits Ibnu Mas'ud wa lam yadhkur fa yaqul ya ibn adam ma yusayyiruni min. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedudukan yang paling rendah di surga adalah seseorang yang oleh Allah wajahnya dihadapkan dari neraka. Dia kemudian neraka, lalu wajahnya dihadapkan ke arah surga. Wa musila lahu syajarah, lalu diperlihatkan kepadanya sebuah pohon yang rindang. Lalu orang itu berkata, ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku berteduh di bawahnya. Dan seterusnya hadis ini persis seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada tambahan di belakangnya, wa yudzakiruhullah sal kada wa kada fa idza qata'at bihil amani qala Allahu huwa laka wa ashratu amsalha qala thumma yadkhulu baytahu fatadkhulu alayhi zawjatahu min al-huril 'ain fayaqulani alhamdulillahi alladhi ahyaka lana wa ahyana laka qala fayaqulu ma u'tiya ahadun mislu ma u'titu. Ada tambahan, lalu Allah mengingatkan orang itu, mintalah ini. Maka ketika telah terputus angan-angan dia minta apa lagi, sudah nggak kebayang mau minta apa lagi di surga. Lalu Allah berkata, engkau mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang kau angan-angankan. Lalu dia masuk ke rumahnya di surga. Di surga sudah disediakan rumah bagi dia, dia masuk. Dan masuk pula lah 2 orang istrinya. Jadi di dalam ayat, dalam hadis juga dikatakan setiap penghuni surga memperoleh 2 istri. Dan istri ini khusus bidadari surga yang belum pernah hidup di dunia. Tapi nanti istri dia di dunia tetap menjadi istrinya di surga. Jadi minimal 3. Kalau di dunia sudah punya istri. Kalau belum laku kemudian mati tapi masuk surga, lumayan 2 juga. Jadi masuk pula lah 2 istrinya dari huril ain, bidadari surga. Lalu bidadari surga ini berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan telah menghidupkan kami untukmu. Jadi orang ini bersyukur dia hidup ini, tanya, aduh ke neraka saya nggak dapat pasangan, bidadari surga dia begitu. Tapi ternyata diambil dari neraka, masukkan ke dalam surga, lalu bersyukur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Lalu orang ini setelah melihat 2 bidadari surga tadi, dia berkata, tidak pernah seorang pun diberi pemberian seperti yang diberikan kepadaku. Padahal penghuni surga yang lain lebih dari itu. Ini menunjukkan wah itu suatu hal yang luar biasa. Itulah penjelasan beberapa hadis tentang orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga disebabkan karena kemana dulu? Ke neraka dulu. Entah berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa abad, berapa milenium di dalam nerakanya, wallahu a'lam. Atau di atas milenium apa?
Nggak ada, belum mungkin. Kalau nanti sudah masuk setahun sejuta mungkin ada istilah baru. Atau 10.000 tahun mungkin apa minimum apa gitu. Masih kuat? Masih. Itu apa betul? Ahwat masih kuat? Masih. Udah, saya ngaji untuk ahwat aja. Kalau Ikhwan nggak kuat, ya merem aja. Pembahasan berikutnya alladzina dakhulul jannah qabla yaumil qiyamah. Orang-orang yang masuk surga sebelum hari kiamat. Ada nggak orang yang pernah masuk surga sebelum kiamat terjadi? Apa seperti sekarang atau dulu atau pokoknya sebelum kiamat? Jawabannya ada. Ada dua manusia. Satu manusia dan yang kedua kelompok manusia. Pertama, awwalu man dakhala jannah minal bashar huwa abul bashar Adam. Orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia adalah bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang bawa Quran tarjamah biar saya agak istirahat sedikit. Ambil Quran tarjamah. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Cari surat Toha 115. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berkata, hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Enggak. Dan makanlah sekehendak hatimu. Kemudian di dalam surah Al-A'raf 19, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga dan makanlah sekehendak hatimu, dan jangan kalian dekati pohon ini, lalu kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang pertama ahli surga adalah Adam beserta istrinya yaitu Hawa. Tetapi kemudian Adam melakukan maksiat kepada Allah dengan memakan pohon itu, buah dari pohon itu yang oleh Allah dilarang untuk dimakannya. Lalu Allah turunkan Adam dari surga ke negeri dunia ini. Juga di dalam surah Toha ayat 115 sampai 123 baca. Panjang masalahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahid. Ayo. Artinya sih? Iya, baca dulu ayatnya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tajma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah wa sa'a Adamu rabbahu faghawa. Yawma idin summa istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang.
Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat padanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka keduanya memakan dari pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari sudah. Itu pun ayat yang menjelaskan peristiwa di dalam surga, dan surga yang dimaksud adalah surga yang akan menjadi tempat kembali orang-orang mukmin kelak pada hari kiamat, sebab tidak ada surga lain selain surga tersebut. Lalu Rasul SAW pernah melihat surga, sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Imran bin Husain. Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah, utli'tu fil jannah, fara'aitu ahlaha al-fuqara, wa utli'tu fil nar, fara'aitu ahlaha an-nisa." Kata Nabi SAW, aku diangkat, aku diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Lalu aku melihat para penghuninya itu terdiri dari orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Aku pun diangkat ke neraka, aku melihat bahwa para penduduknya ini para akhwat, para wanita. Kebanyakan penduduknya para wanita. Di antara orang-orang yang masuk surga sebelum hari kiamat adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana sebuah hadis dalam Sahih Muslim diterima dari Masruq radhiyallahu an, dia berkata, "Sa'ala Abdullah bin Mas'ud an hadhihi al-ayah, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya' inda rabbihim yurzaqun." Qala inna qad sa'ala an dhalik, faqala arwahuhum fi ajwafi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil 'arsh tusrahu minal jannah haitsu syaa, tasrahu minal jannah haitsu syaa, thumma ta'wi ila tilkal qanadil, fa'atla ilayhim rabbuhum ittila'atan, faqala hal tastahuna syai'an, qalu ayyu syai'in nastahi, wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Fafa'ala bihim thalatha marrat, falamma ra'aw annahum la yatruku min ayyas'alu, qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra, falamma ra'a anna laysa lahum hajah taraku. Di antara orang-orang yang masuk surga sebelum hari kiamat adalah para syuhada. Dijelaskan dalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Masruq. Kata Masruq, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, yaitu surah Al-Imran ayat 169. Kata Allah dalam ayat itu, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan terus diberi rezeki. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami pun pernah bertanya tentang ayat ini kepada Rasul SAW. Lalu beliau menjawab bahwa ruh-ruh orang-orang yang mati syahid itu berada di perut burung yang hijau.
Dan burung-burung hijau itu punya qanadil, punya pelita-pelita yang bergelantungan di arsy. Lalu burung itu tasrahu, apa, kakalayangan kata orang Sunda, Layang-layang. melayang-layang, gegeleberan, terbang ke sana kemari di surga sekehendak hatinya. Kemudian dia hinggap di pelita-pelita yang bergelantungan di arsy tadi. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain? Lalu burung-burung tadi menjawab, burung itu arwahnya orang, ruhnya orang yang mati syahid. Ya Allah, apalagi yang kami inginkan? Kami melayang di taman-taman surga sekehendak hati kami. Lalu Allah meminta lagi melakukan hal itu sampai 3 kali. Ayo minta. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menghindar dari meminta, lalu mereka pun meminta. Kata mereka, ya Allah, kami ingin Engkau kembalikan lagi ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. Kami ingin perang lagi di jalan-Mu sekali lagi. Jadi keinginan itu bukan minta yang lain, tetapi minta dihidupkan kembali. Bukan untuk bersenang-senang di dunia, tapi karena ingin mati syahid lagi, ingin perang lagi, ingin terbunuh lagi di jalan, ingin mati syahid lagi. Begitu terus. Maka ketika Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai keperluan lain, tidak minta lagi hal lain kecuali tadi, maka ditinggal turiku, maka mereka pun ditinggalkan, sudah tidak disuruh minta lagi. Jadi yang pernah masuk, yang akan masuk ke surga sebelum hari kiamat, ya, selain Adam alaihissalam adalah orang yang mati syahid. Siapapun dia, termasuk di zaman kita sekarang. Lalu ada lagi, waman mata uridu alaihi maq'aduhu minal jannati wan nar bil ghadat wal asyi. Orang yang mati itu akan diperlihatkan tempat duduknya, apakah di surga atau di neraka, setiap pagi dan petang. Jadi yang sudah mati di alam kuburnya, setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat duduk dia. Apakah dia nanti akan ke surga atau akan ke neraka, diperlihatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, inna hadakum idza mata urida alaihi maq'adatun bil ghadah wal ashi, in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah, wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar, yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bila mati akan diperlihatkan kepada tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia termasuk ahli surga, akan diperlihatkan tempat duduknya dari kalangan ahli surga. Kalau dia ahli neraka, akan diperlihatkan tempat duduk ahli neraka. Lalu dikatakan, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkan kamu ke tempat itu pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim ini terdapat dalam juz yang ke-17 halaman 100. Itulah penjelasan yang berkaitan dengan bahwa ada orang-orang yang masuk surga sebelum hari kiamat. Pasal berikutnya insyaallah nanti akan kita bahas bahwa surga ini kekal dan penduduk di dalamnya pun kekal. Ada orang yang berpendapat bahwa surga itu fana, nanti akan kita bahas pula. Lalu ada isu bahwa Ibn Taimiyah pun berpendapat surga dan neraka ini fana katanya. Nanti insya Allah akan kita bahas, tapi akan kita bahas nanti pada season berikutnya. Untuk season sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat kira-kira setengah jam. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Amin. Untuk pertanyaan di jamaah takhir aja nanti pada 11:30 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wal aqibatul muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Tadi kita sudah selesai membahas tentang orang yang masuk surga sebelum hari kiamat, yaitu dua saja. Pertama Adam dan Hawa, yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Pasal berikutnya kita akan bicarakan al-jannatu khalidatun wa ahluha khalidun. Bahwa surga itu kekal, demikian juga para penghuninya. Pertama kita akan bahas nas-nas yang menunjukkan demikian. Kata muallif, al-jannatu khalidatun la tafni wa la tabid. Wa ahluha fiha khalidun la yarhaluna anha wa la yaz'anun wa la yabidun wa la yamutun. Surga itu kekal, tidak binasa dan tidak rusak. Penghuninya pun di dalamnya kekal. Mereka tidak akan berpindah darinya, tidak akan pergi meninggalkannya, tidak binasa dan tidak mati. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 56 dinyatakan, la yadukuna fiha al-maut illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Mereka tidak akan mengalami kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Dan Allah memelihara mereka atau menyelamatkan mereka dari azab jahim. Yang semana dengan itu juga dalam Al-Kahfi ayat 107. Tentang kekalnya ahli surga di surga dan ahli neraka di neraka dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa Rasul SAW mengabarkan kematian bagi ahli surga dan ahli neraka itu akan disembelih. Nanti kematian itu akan diwujudkan berupa seekor domba yang besar dan gemuk, lalu dibawa ke tengah-tengah ahli surga dan ahli neraka, lalu disembelih. Maka matilah kematian itu. Jadi matinya sendiri sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian. Lalu dikatakan, ya ahlal jannah khulud fala maut, wa ya ahlan nar khulud fala maut. Wahai ahli surga, sekarang abadi, tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, juga sekarang ini abadi, tidak ada lagi kematian. Kandungan nas-nas tadi menunjukkan bahwa surga itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak akan mengalami kebinasaan. Demikian juga para penghuninya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Jannah, bab fi dawami na'imil jannah, Rasul SAW bersabda, may yadkhulul jannah yun'amu la yab'asu la tabla thiyabuhu wa la yafni syababuhu. Siapa orang yang masuk surga, dia akan mengalami kenikmatan, tidak akan binasa, tidak akan lusuh pakaiannya,
dan tidak akan rusak kepemudaannya, tidak akan tua-tua gitu, tidak akan hilang kepemudaannya, muda terus. Wastami ila nida'il uluwi ar-rabbani alladhi yunada bihi ahlul jannah ba'da dukhulihimul jannah. Kita dengarkan seruan Rabbani yang maha tinggi yang diserukan kepada ahli surga setelah mereka masuk surga. Seruan ini menyatakan, inna lakum antasihhu fala tasqimu abada, wa inna lakum antahyu fala tamutu abada, wa inna lakum antashubbu fala tahramu abada, wa inna lakum tun'amu fala tamtaisu abada. Fadzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu antilkumul jannah awriftumuha bima kuntum ta'malun. Kata Rasul SAW, kata Allah, seruan yang ditujukan kepada ahli surga, sungguhnya bagi kalian akan merasakan kesehatan dan tidak akan sakit selamanya, dan bagi kalian akan hidup, tidak akan mati selamanya, dan bagi kalian akan muda terus, tidak akan tua selamanya, dan bagi kalian akan mengalami kenikmatan dan tidak akan mengalami kesedihan selamanya. Dan yang demikian itu adalah kelanjutan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannah. Jadi mereka diseru di surga kalian itu, auriftumuha bima kuntum ta'malun, warisilah surga itu oleh kalian karena apa-apa yang dulu pernah kalian kerjakan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwa surga itu kekal, tidak fana. Adakah orang yang berpendapat surga itu fana? Disebutkan ada. Qala bi fana'il jannah kama qala bi fana'in nar. Al-Jahm bin Safwan imamul mu'attilah wa laysa lahu salaf qat, la min as-sahabah wa la min at-tabi'in lahum bi ihsan wa la min a'immatil muslimin wa la min ahli sunnah, wa anqarahu alaihi amatu ahli sunnah. Orang yang berpendapat bahwa surga itu fana sebagaimana juga neraka, pertama adalah Jahm bin Safwan, imam Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Kemudian para pengikutnya disebut Jahmiyin, dan pendapatnya disebut Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Sebagian ulama sudah menganggap kufur kepada Jahm bin Safwan dan pengikutnya ini. Jadi yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu fana, yang pertama adalah Jahm bin Safwan. Pendapat ini sama sekali tidak didasarkan kepada pendapat salaf atau para sahabat atau para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan atau imam-imam kaum muslimin. Bahkan kebanyakan ahlus sunnah mengingkari terhadap keyakinan Jahm bin Safwan. Ini yang pertama. Kedua, Abu Hudzail al-Allaf, Syekhul Mu'tazilah, gurunya, guru besar Mu'tazilah, yang berpendapat gerakan ahlus surga dan ahlul neraka itu akan fana, dan mereka suatu saat akan menjadi orang yang sukun daim, yang diam selama-lamanya. La yaqdiru ahadun minhum ala halaqah, seorang pun di antara mereka tidak akan ada lagi yang bisa bergerak. Ini dijelaskan dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Izzi tentang pendapat
Abu Hudzail al-Halaf yang berpendapat seperti ini. Wa kullu hadza batil. Dua pendapat tadi, baik Jaham bin Safwan maupun Abu Hudzail, dua-duanya batil. Berkata pensyarah Aqidah Tahawiyah, yaitu Imam Ibnu Abil Izzi, kata beliau, fa amma abadiyatul jannah wa annaha la tafni wa la tabid, fa hadha mimma yu'lamu bid-darurah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bihi. Qala ta'ala wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka 'ata'an ghaira majdud. Kata Imam Ibnu Abil Izzi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah yang beliau kutip di halaman 481, adapun keabadian surga, maka bahwa surga itu tidak rusak dan tidak binasa, maka ini termasuk hal-hal yang yu'lamu bidarurah, jadi terketahui dengan sendirinya, dan sesuatu yang penting, sesuatu yang daruri, sesuatu yang mau tidak mau harus tanpa harus diadakan eksperimen. Orang semua tahu bahwa keabadian surga itu sesuatu yang daruri, dan Rasul SAW menyatakan hal ini. Mana Quran? Dijelaskan dalam surah Hud ayat 108. Hud ini surat ke-11 ayat 108, dibacakan oleh salah seorang ikhwan panitia. Wa ammal ladzina su'idu wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk 'ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan mau menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada terputus-putusnya. Pensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Imam Ibnu Abil Izzi menyebutkan ikhtilaf generasi salafus saleh tentang istisna dalam ayat ini. Istisna itu pengecualian yang terdapat dalam ayat illa ma syaa rabbuk, seperti tadi dikatakan, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka ada di surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rabbmu. Nah, ada kesan, dan ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyatakan surga itu fana. Ada kesan mereka ada di surga khalidina fiha, kekal selama ada langit dan bumi, kecuali kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki fana, fana, begitu. Nah, ini yang dijadikan dalil. Lalu dibahas oleh Imam Ibnu Abil Izzi, apa yang dimaksud dengan istisna atau pengecualian dalam ayat ini. Kata Imam Ibnu Abil Izzi, wa ikhtalafa as-salafu fi hadzal istisna. Faqila ma'nahu illa muddata makathihim fin nar. Wa hadha yakunu liman dakhala minhum ila an-nar thumma ukhrija minha, la likullihim. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. Kata Ibnu Abil Izzi, para ulama salaf telah ikhtilaf tentang istisna, tentang pengecualian dalam ayat ini. Menurut pendapat yang pertama,
makna dari ayat ini adalah kecuali selama mereka tinggal di neraka. Dan ini dikhususkan bagi orang yang masuk dulu ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Jadi mereka, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka di surga kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Artinya kecuali selama mereka tinggal dulu di dalam neraka, bagi mereka yang ahli maksiat, lalu dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Itu maksud dari pengecualian di sini. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, kecuali selama mereka tinggal atau berdiri berkumpul di padang mahsyar, fil mauqif. Di padang mahsyar mereka menderita sampai masa tertentu, sampai Rasulullah SAW memberikan syafaatul uzma bagi manusia. Menurut pendapat yang ketiga, kecuali selama mereka tinggal di kuburan, di alam kubur dan di padang mahsyar. Menurut pendapat yang keempat, ini adalah istisna Rabb, istisna khusus dari Allah yang tidak akan Allah laksanakan. Sebagaimana umpamanya kita berkata, demi Allah saya akan pukul kamu, kecuali kalau saya berpendapat lain, kecuali kalau pikiran saya berubah, nggak akan dipukul. Tapi pikiran saya tidak berubah, artinya menunjukkan pasti dipukul. Saya akan pukul kamu, kecuali kalau saya sedang sudah berubah pikiran. Tapi pikiran kita yakin kita tidak akan berubah, artinya akan memukul. Seperti itu. Ini disebut istisna Rabb. Ini istisna khusus bagi Allah, tapi Allah tidak akan melaksanakan hal tersebut. Wa qila illa bi ma'na al-wawi wa hadha ala qawli ba'd an-nuhah wa huwa dhaif. Menurut pendapat yang lain, illa di sini bermakna waw, artinya dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini menurut pendapat sebagian ulama ahli nahwu, tetapi pendapat ini dhaif. Shibawayh, salah seorang ulama ahli nahwu, menyatakan illa di sini maknanya lakin, maksudnya tetapi. Sehingga istisna di sini disebut istisna munqati. Munqati ini pemutus, artinya tidak ada hubungan antara setelah istisna dengan sebelum istisna. Seperti istisna munqati ini seperti fasajadu illa iblis. Sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Ada kesan iblis ini termasuk golongan malaikat. Kata Imam Al-Qurtubi, illa di sini munqati, artinya pemutus. Justru dengan adanya illa, pengecualian di sini menunjukkan bahwa iblis bukan termasuk golongan malaikat. Illa di sini illa munqati. Seperti umpamanya semua manusia yang muslim pasti ibadah kecuali kambing aja. Nah gitu. Ini kecuali di sini kecuali munqati, pemutus. Jadi kambing tidak termasuk muslim, tidak termasuk golongan manusia, malah kan begitu. Fasajadu illa iblis, sujud semua malaikat kecuali iblis. Illa di sini disebut illa munqati, bukan illa muttasil. Kalau illa muttasil yang dikecualikan ini termasuk golongan sebelumnya. Seperti umpamanya telah masuk semua mahasiswa kecuali Ahmad. Nah, Ahmad itu termasuk golongan mahasiswa. Kecuali di sini dalam ilmu nahwu disebut istisna muttasil. Illa dalam ayat ini disebut illa munqati menurut Shibawayh. Jadi tidak ada hubungan antara hal sebelum istisna dengan setelah istisna. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, inna Allah ta'ala la khalafa li wa'dih wa qad wasala al-istisna biqalihi ata'an ghayra majdun. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, dan sungguh istisna ini telah diwasalkan dengan ucapan ata'an ghayra majdun, bahwa ini merupakan pemberian Allah yang tidak terputus. Mereka berkata, para ulama ahli nahwu, nadhiruhu an taqula askantuka dari haulan illa ma syi'tu, ay siwa ma syi'tu, walakin ma syi'tu min az-ziyadati alayh.
Ini serupa dengan ucapan kita, umpama kita berkata kepada sahabat kita, saya akan tempatkan kamu di rumah saya selama setahun kecuali kalau saya menghendaki lain. Nah, bisa berarti kecuali di sini, kecuali kalau saya menghendaki lain, betul-betul kehendak saya berubah di tengah jalan, atau walakin masyitu, akan tapi saya berkehendak lain, kan berbeda. Wa qila al-istisna li'ilamihim bi'annahum ma khuludihim fi masyiatillah li'annahum la yakhrujuna an masyiatihi. Menurut pendapat yang lain, istisna di sini, pengecualian di sini, untuk mengabarkan kepada mereka bahwa sekalipun mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, tapi tetap di dalam kehendak Allah, di bawah kehendak Allah, dan mereka tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Tetapi ini tidak bertentangan dengan kehendak dan tekad dari Allah bahwa mereka akan tetap kekal. Allah sudah berkehendak kekal. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, itu artinya mereka kekekalannya itu berada dalam kehendak Allah, tidak mungkin keluar. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 86, Allah menyatakan dalam ayat ini, Al-Isra atau Bani Israel ayat 86. Surat Bani Israel ini surat ke-17. Qala ta'ala wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan penyepan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. Ya. Dalam ayat ini Allah katakan, kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kami hilangkan semua wahyu yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu tidak akan mendapatkan lagi pembimbing atau pelindung selain kami. Ini kalau Allah menghendaki. Tapi apa ini dilaksanakan? Tidak. Buktinya Al-Quran tetap sampai ada sekarang. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 24, wa iyyasha'illah yakhtim ala qalbi. Kalau Allah menghendaki, Allah akan tutup, Allah akan kunci mati hati kamu. Kamu di sini Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Allah melaksanakan kehendaknya ini? Tidak. Juga dalam surah Yunus ayat 16, kata Allah, qul law sya'allah ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi. Ini ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak disebut, wa nadha'iruhu katsiratun yukhbiru ibadahu subhanahu annal umur kullaha bimasyiatihi masyakana wa lam yasya' lam yakun. Jadi ayat-ayat yang senada dengan ini banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa semua urusan ini tergantung kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Jadi perkataan Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kami berikan semua orang itu petunjuk hidayah. Kalau kami menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki, sehingga tidak semua orang dapat hidayah. Makanya ada orang kafir, ada orang maksiat dan seterusnya. Waqila innama bimakna min bimakna man illa man sya'allahu dukhulahu an-nar bidunubihi minas su'ada. Menurut pendapat yang lain, ma dalam ayat illa ma sya'allah wa illa ma sya'a rabbuk, ma di sini maknanya man, siapa? Jadi artinya kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka dari kalangan ahlus surga. Jadi sebelum masuk surga, neraka dulu karena dosa-dosanya dan lain-lain. Kata muallif, wa ala kulli taqdir fa hadzal istisna'u minal mutasyabih. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka huruf istisna dalam ayat ini termasuk
ayat mutasyabihat. Dan firman Allah ata'an ghairu majlul, pemberian yang tidak ada putus-putusnya. Demikian juga dalam surah Sad ayat 54, inna hadza la rizquna ma lahum min nafad. Dan juga ukuluha daimun wa dhilluha. Ini semuanya termasuk ayat-ayat yang mutasyabih. Allah telah menguatkan keabadian ahli surga di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ad-Dukhan ayat 56, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan lagi mengalami kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama dulu. Oleh karena itu istisna di sini istisna munqati. Wa idza dhammamathu ila al-istisna fi qouli ta'ala illa ma syaa rabbuk. Kalau ini dihubungkan dengan istisna di dalam surah Al-Hud ayat 108 tadi, tabayyana annal murada minal ayataini istisna'ul waqt alladhi lam yakunu fihi fil jannah min muddatil khulud. Jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan dua ayat tadi, istisna atau pengecualian di sini merupakan pengecualian waktu yang mereka tidaklah berada di dalam surga ini selama dikecualikan. Min muddatil khulud berupa apa? Waktu keabadian itu.